Audio Jungle. Jalan-jalan. Yang kedua, ini bukan kali pertama kami jalan-jalan. Para anak ini tidak ada jaminan hak orang kampung sampaikan hari ini tidak diatur dalam polisi. Dan hari ini ternyata warga negara menyatakan bahwa sangat kecewa setelah kami hidup di negara ini 59 tahun ya, 59 tahun sudah satu Mei hak kami sebagai orang Papua jadi dihormati. Dan itu kesannya saat terima dari Bapak yang berdiri jalan itu kita naik ke atas ya kalau ngantarin naik ke atas trotoar ada trotoar sih ayo mundur kamu di sini ya oke. Ya. Kita baca. Kawan. Nanti yang video ada masih live kan? Balik ke luar biar orang yang jalan juga tahu kita mau bukan hari ini apa, teman-teman yang pegang itu kasih keluar ya pegang begitu teman-teman. Teman-teman tuh lihat ya, situasi demokrasi di Indonesia seperti ini. Negara Indonesia di Papua,
jelas bahwa negara Indonesia tidak menganggap Papua. Jelas ya kawan-kawan? Jelas. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Tolak otonomi khusus. Tolak. Otonomi khusus. Tolak. Otonomi khusus. Tolak. DOB. Tolak. Daerah otonomi baru. Tolak. Daerah otonomi baru. Tolak. Referendum. Yes. Referendum. Yes. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Ya, kawan-kawan. Hari ini Kapolresta dan Polda Papua menurunkan lebih daripada 2.000 pasukan untuk jaga kami yang ada ini. Kami yang ada. Kita tepuk tangan dulu. Kami yang sedikit ini buat orang sampai kalang kabut. 2.000 pasukan diturunkan untuk jaga kami. Kami yang masih kerja. Hari ini kita di jalan bukan menandakan bahwa demokrasi kuat. Tidak. Kita lagi di Papua dengan moyang kita dari Papua. Makanya kita sudah ada di tanah Papua. Tidak ada satu orang pun termasuk siapapun yang boleh usir kita dari tanah Papua. Pembukaan hari ini bukan menandakan bahwa kita kalah. Tidak. Depannya kita lakukan pengaksi. Sepakat? Sepakat? Ya, depannya kita akan tetap mengaksi. Bahwa ini tanah Papua, kita tanah, kita negeri, tidak ada satu orang pun boleh mengatakan kita. Kita akan hormat dan ikuti aturan negara ini. Tapi kita akan memalukan negara ini bahwa demokrasi yang dijunjung tinggi Republik ini itu hanya omong kosong. Sepakat ya kawan-kawan? Terima kasih buat kawan-kawan. Hari ini aparat yang tidak izinkan kita ke kantor RT, tapi itu bukan alasan. Dan itu juga bukan untuk membatasi atau membunuh warga kita. Kita akan tetap mengaksi sampai Papua merdeka. Sepakat? Ya. Selesai ini, Bang Korlap dia akan bacakan sikap. Kita akan baca di sini. Setelah itu kita akan kembali. Semangat ya. Semangat ya. Musuh kita bukan tentara atau polisi. Musuh kita jelas. Sistem negara kolonial Indonesia. Semangat ya. Kita bukan bermusuhan dengan aparat keamanan yang ada sini. Kita punya musuh jelas. Sistem Republik di tanah Papua. Lihat kolam pemekaran itu karena tidak melibatkan orang Papua. Jelas. Nanti Wakorlap yang akan tanyakan pernyataan sikap teman-teman tetap dalam posisi seperti ini dan kita membaca pernyataan sikap setelah itu kita kembali. Indonesia masuk ke tanah Papua. Kawan-kawan tetap tenang. Kawan-kawan tetap tenang. Kawan-kawan tetap
total menang. Kawan tetap tenang. Kawan tetap tenang. Tadi saya bilang kawan-kawan, buat kita kan tetap melihat ganda. Berapa ya? Buat kita kan tetap melihat ganda, kawan-kawan. Satu keberanian akan selalu melahirkan keberanian-keberanian yang lain, kawan-kawan. Hari ini kawan-kawan kasih tunjuk, bukan hanya kepada diri kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan kita saja kasih tunjuk kepada orang-orang di luar sana, bahkan kepada aparat keamanan. Ya, kawan-kawan kasih tunjuk sama penguasa alam semesta. Kalau kawan-kawan akan tetap bekerja cepat terus memulai. Tuhan bilang begini kawan-kawan, Tuhan hanya akan menolong setiap orang yang mau menolong dirinya sendiri. Hari ini kawan-kawan lakukan ini kawan-kawan. Yesus bilang begini kawan-kawan, kalau kau memutus tampar kopi ke kiri, kau kasih lagi ke kanan. Logikanya itu sakit hati kalau kita praktekkan. Ya, logikanya sakit hati kalau kita praktekkan itu. Kasih musuh tampar ke kiri baru kasih lagi ke kanan. Itu sangat kita sakit hati. Logikanya sangat sakit hati kawan-kawan. Tapi ketika kita praktekkan itu kawan-kawan, itu merupakan jalan yang sangat berjalan kita. Kalau negara ini bilang konsep kita ini, kita gagasan kita makar. Kalau negara ini bilang Papua Merdeka itu makar, ide kita itu makar. Serahkan diri kita untuk dimakarkan kawan-kawan. Seperti Yesus bilang, kalau entah pergi ke kiri, kasih lagi ke kanan. Hari ini kawan-kawan, kita punya beranian kawan-kawan. Kita tidak kalah, ya. Kita tidak kalah. Kita akan pulang. Kita akan baca pernyataan di sini. Kita akan kembali, sampaikan kepada tetangga, sampaikan kepada saudara, sampaikan kepada nenek moyang, sampaikan kepada tulang berulang bahwa kita akan terus berjuang, kita akan terus melangkah untuk kebebasan kita kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Sepakat kawan-kawan? Kita akan baca pernyataan sikap kawan-kawan. Kita akan baca pernyataan sikap kita kawan-kawan. Kawan motor lah, motor orang aparat keamanan. Negara Indonesia ini dibangun atas perdebatan konsep. Negara Indonesia ini dibangun atas perdebatan konsep. Melahirkan Pancasila itu dilahirkan melalui perdebatan konsep. Menyusun undang-undang dasar itu melalui perdebatan konsep. Negara ini didirikan bukan atas represi militer tapi perdebatan konsep. Kalau negara ini mau maju, sebenarnya kami harus diterima karena yang kami bawa adalah konsep, perdebatan konsep untuk bagaimana menyelamatkan manusia Papua yang punya tanah ini. Tapi juga menyelamatkan Papua. Negara ini didirikan berdasarkan konsep. Polisi jelas-jelas undang-undang memberikan kewenangan buat polisi penegakan hukum. Polisi sekali lagi itu penegakan hukum, bukan lembaga perizinan. Kita tidak bisa debat persoalan teknis, tapi kita harus debat persoalan substansial supaya ada masukan, ada saran yang baik untuk ke depannya bagaimana. Kita hanya debat konsep, bukan debat teknis. Tapi tidak apa-apa kawan-kawan. Itulah wajar daripada demokrasi. Kami akan membaca pernyataan. Aparat akan baca pernyataan. Setelah itu kita undur diri. Kita kembali ke rumah kita masing-masing. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ini baca pernyataan waktu 10 menit. Ya. Ini baca hormati. Kita udah kasih kemarin baik-baik. Maunya kayak gini. Hormati kalau yang lain itu macet. Yang kami
teman-teman kita sedang minum. Media. Kawan-kawan media mari kita Adik-adik ini atau sekolah. ya sudah ya. Oke, media siap. Yo, kawan-kawan, baca pernyataan siap angkatan kiri. Kawan-kawan, Sadam Jeffrey Wenda bebaskan, dan Ruben Waklan bebaskan, dan Victor Jaimo bebaskan. Jeffrey Wenda bebaskan, Jeffrey Wenda bebaskan, Jeffrey Wenda bebaskan, Ruben Waklan bebaskan, Ruben Waklan bebaskan, Victor Jaimo bebaskan, Victor Jaimo bebaskan. Salam revolusi, salam revolusi. Papua Merdeka. Pernyataan sikap petisi rakyat Papua PRP. Salam pembebasan nasional bangsa West Papua. Amalongko, Timo, Boyao, Oha, Kinauna, Nare, Yepum, Yormum, Tabea, Mufa, Walak, Moy Moy, Wainambe, Nayaklak, wah. Cabut otonomi khusus spiritual, tolak daerah otonomi baru, gelar referendum di Papua. Pada 30 Juli 2022, pengesahan 3 rancangan undang-undang RUU daerah otonomi baru DOP Provinsi Papua telah disahkan melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI di Jakarta. Melihat mekanisme hukum di Indonesia bahwa kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui rapat paripurna DPR RI, mengesahkan draft UU dan mengajukan ke pemerintah Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah Perpu. Jika selama 30 hari sejak undang-undang disahkan oleh DPR RI belum ada Perpu yang dikeluarkan, maka akan dinyatakan undang-undang tersebut sah. Undang-undang daerah otonomi baru DOP Papua telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022 dan diajukan ke pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah Perpu. Namun hingga saat ini pemerintah Joko Widodo belum mengeluarkan Perpu, maka tepat pada tanggal 30 Juni 2022 UU DOP Papua akan dinyatakan sah. Namun proses pembahasan dan pengesahan undang-undang tentang DOP maupun Otsus Papua Jilid 2 tersebut tanpa melibatkan rakyat Papua juga Majelis Rakyat Papua MRP dan dilakukan secara sepihak oleh Jakarta. Lantas 3 provinsi yang akan dimekarkan adalah Provinsi Papua Tengah, ibu kotanya di Nabire, Provinsi Papua Selatan, ibu kotanya di Merauke, dan Provinsi Pegunungan yang ibu kotanya di Provinsi Papua Selatan, ibu kotanya di Merauke, dan Provinsi Pegunungan yang ibu kotanya di Jaya, dan Papua Barat. Dan di Sorong, pembahasan rancangan undang-undang DOP dilakukan atas dasar perubahan pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Lantas rakyat Papua berkali-kali merespon kebijakan sepihak kolonialisme Indonesia dengan aksi demonstrasi besar-besaran baik di Papua maupun di luar Papua. Di Papua, di Jayapura, Sorong, Wamena, Paniai, Duyai, Deyai, Nabire, Serui, Biak, Manokwari, Merauke, dan di Yaukimo yang berujungnya pada jatuhnya korban jiwa. Di luar Papua, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang Salak 3, Surabaya, Malang, Jember, Bali, Makar, Ambon, Ternate, Kupang, dan Ambon. Tentu rakyat Papua menyadari bahwa pemekaran 3 provinsi dan Papua Barat Daya sudah direncanakan sebelum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kini sudah diubah menjadi pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, bahwa produk undang-undang tersebut merupakan bagian dari produk penjajahan bagi orang Papua. Oleh karena itu, mengapa pembahasan RUU tentang DOP dan sebelumnya disepakati secara sepihak manfaatnya untuk mempertahankan kekuasaan penjajahan Indonesia di West Papua. Lantas rakyat Papua dengan sadar menolak otonomi khusus
Otsus. Sebab pertama Otsus diberikan oleh Jakarta untuk merendam gerakan rakyat Papua menuntut kemerdekaan bagi West Papua saat itu. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Otsus Papua Jilid 2 Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat serta perluas kota, kabupaten, distrik, dan seterusnya. Akibatnya banyak terjadi polarisasi, kemudian dinamika demokrasi dalam kehidupan masyarakat Papua. Sudah sangat jauh bergeser politik identitas berdasarkan warna kulit, gunung, pantai, suku, marga, hingga kelompok berdasarkan kepentingan. Maka dengan adanya daerah pemekaran baru DOP, justru persaingan akan masif dari kondisi sebelumnya. Lantas nasib orang Papua yang jumlahnya populasinya sangat sedikit dari non-Papua di Papua akan dihadapi dengan konflik, justru mengalami perpecahan. Ketiga, di sisi lain, realita keberadaan orang Papua sangat jauh dari kata sejahtera. Kondisi rakyat Papua di sektor kesehatan dan gizi buruk terus mengingat. Lalu buta huruf dan buta aksara paling tinggi di wilayah pengisi emas dan migas paling banyak di Indonesia itu. Kemudian kemiskinan juga paling tinggi. Ironisnya Kabupaten Timika merupakan contoh salah satu kota termiskin di Papua adalah PT Freeport. Berada di Kabupaten Timika masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor. 4. Marginalisasi merupakan salah satu bentuk penjajahan di West Papua. Dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan ini berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua. 5. Pemekaran akan membuka penambahan markas militer TNI Polri di Papua sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962 sampai dengan 2004 paling sedikit 500.000 jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019-2020 operasi militer terjadi juga selanjutnya di Putrajaya, Intan Jaya, Jauh-Kimo, Kiwirok, dan di Aifat, Sorong. Operasi militer tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil. Pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah, ternak, kebun, serta harta benda lainnya di tengah situasi kronis. Pembatasan akses jurnalis internasional pun masih terus dilakukan. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah mati karena dibunuh oleh aparat TNI Polri. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena selain gizi buruk, sakit penyakit, tabrak, lari, rentetan musim, kelaparan, dan lain sebagainya. 6. Pemekaran daerah operasi baru DOP hanya akan diuntungkan bagi pemodal sebab pemekaran merupakan salah satu syarat bagi pemodal di Papua. Misalnya pembangunan jalan, infrastruktur kota serta aset vital lainnya seperti pembangunan pelabuhan, bandara udara, jalan trans, pembukaan dusun-dusun dianggap daerah terisolasi. Syarat-syarat ini sangat dibutuhkan guna mendukung percepatan proses angkut barang meta di Papua untuk memajukan proses produksi barang jadi milik kapital internasional. Dalam sejarah rakyat Papua akses modal terutama Freeport MC Moran menjadi semangat pencaplokan Papua ke dalam NKRI secara paksa. Peristiwa pemaksaan ini menjadi akar masalah sejarah masa lalu bagi orang Papua. Akar masalah ini mesti diselesaikan perpanjangan Otsus Jilid 2 dan pemekaran Provinsi DOP tidak akan pernah menyelesaikan seluruh persoalan rakyat Papua. Atas dasar poin-poin di atas yang menjadi ancaman genosida, ekosida, serta sejarah penindasan kolonialisme di Papua, maka kami menegaskan bahwa energi perlawanan rakyat Papua tidak akan terhenti hanya karena telah disepakati 3 RUU tentang DOP dan telah perpanjangan Otsus Jilid 2.
nafas perjuangan rakyat Papua ada di atas realitas penindasan. Sepanjang praktek penjajahan Indonesia masih ada di West Papua. Sepanjang laut, rakyat Papua akan memberontak berjuang hingga titik darah penghabisan. Sebab penjajahan telah menjadi guru bagi rakyat Papua menyadari, memahami dan mengerti arti tentang berjuang untuk kebebasan yang seutuhnya. Oleh karena itu kami yang bergabung dalam petisi rakyat Papua menyatakan sikap. 1. Cabut otonomi khusus Jilid 2. 2. Segera hentikan upaya pemekaran provinsi di wilayah West Papua. 3. Elit politik stop mengatasnamakan rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan. 5. Tarik militer organik dan non-organik dari West Papua. 6. Stop perampasan tanah adat serta stop kriminalisasi masyarakat adat di West Papua. 7. Tutup bandara antariksa di Biak, West Papua. 8. Bebaskan tahanan politik West Papua tanpa syarat. 9. Tolak pengembangan blok Wabu dan tutup semua perusahaan nasional juga multinasional di seluruh wilayah West Papua. 10. Tangkap, adili dan penjarakan jenderal-jenderal pelanggaran HAM. 11. Hentikan rasisme dan tangkap pelaku politik rasial. 12. Hentikan operasi militer di Induga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Maibrat dan seluruh wilayah West Papua lainnya. 13. PBB harus bertanggung jawab serta terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses menentukan nasib sendiri. Pelurusan sejarah dan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua. 14. Mendesak Presiden Jokowi mahur untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Komisi HAM PBB untuk meninjau situasi HAM di West Papua secara langsung. 15. Jaminan kebebasan informasi, berekspresi, berorganisasi dan berpendapat bagi West Papua. 16. Kami mendukung perjuangan rakyat Wadas dan Jomboran melawan tambang yang merugikan. 17. Kami mendukung perjuangan rakyat Indonesia menolak Omnibus Law dan sahkan RUU PKS tanpa diperteli. 18. Menolak RUU KHP. 19. Hentikan perampasan tanah milik masyarakat adat Tambrau oleh perusahaan PT Nuansa Lestari Sejahtera dan tutup semua perusahaan sawit yang beroperasi di seluruh tanah Papua. 20. Bupati Kabupaten Jayapura Matius Awitau dan Gubernur Papua Lukas NMB segera mencabut izin operasi perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Permata Nusa Mandiri di atas adat milik masyarakat adat Krimenawa di Kabupaten Jayapura. 21. Stop militerisasi kampus Rektor Universitas Indrawati Apolos Sapanto segera hentikan mau dengan Gorep 172 PWJ. Gratiskan biaya pendidikan dan aktifkan perkuliahan tatap muka offline. 22. DPR segera gelar sidang paripurna cabut notis dan dok. 23. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami menyerukan kepada seluruh rakyat West Papua untuk bersatu dan berjuang merebut cita-cita pembebasan sejati rakyat dan West Papua. Atas perhatian dan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan West Papua, kami ucapkan terima kasih. Salam kebebasan nasional. Medan Juang 29 Juli 2022. Petisi Rakyat Papua PRP atas nama 122 organisasi dan 718.179 suara rakyat Papua tolak otonomi khusus Jilid 2. Koordinator Umum Warbo Wetipo, Wakil Koordinator Umum Kamus Payage, penanggung jawab juru bicara petisi rakyat Papua Jeffrey Wenda.
Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Jeffrey Wenda. Jeffrey Wenda. Jeffrey Wenda. Ruben Wakla. Ruben Wakla. Victor Yaimo. Victor Yaimo. Salam revolusi. Salam revolusi. Papua. Papua. Yo, teman-teman, tadi